Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jalaluddin Khalilullah, perwakilan dari kelas 10 DKV 2, ingin menceritakan sedikit kisah dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau sering disebut Raden Mas Said, dalam beberapa literatur disebut Raden Mas Said, adalah salah satu wali songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Tumenggung Wilatika, Bupati Tuban saat itu, dan Dewi Nawangrum. Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar sebagai Raden Mas Said. Dalam beberapa literatur disebut Raden Mas Said. Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sebagai beberapa di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit diwajibkan rakyat membayar upeti yang sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Said mulai perhatian dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Raden Mas Said memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena dia merupakan putra seorang adipati. Namun dia tidak mengacuhkan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Langkah pertama yang dia lakukan untuk membantu rakyatnya adalah membicara pada ayahnya secara langsung. Sayangnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Setelah itu, Raden Mas Said menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah Sang Maharaja yang berkuasa. Sementara itu, rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Mas Said kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri, dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang Kadipaten sendiri. Saat itu, dia mengambil beberapa bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut, namun kejadian ini terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan maling culring kepada pelakunya. Maling culring sendiri berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Aksi Raden Mas Said berjalan mulus pada awalnya, tetapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Tanpa dia sadari, penjaga Kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Pada akhirnya mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Said ketika melancarkan aksinya dan mengungkap rahasianya di balik fenomena maling culuring.
yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Mengetahui perbuatan anaknya, Wilatika marah besar lalu mengusir Raden Mas Said dari istana Kadipaten sebagai hukumannya. Sebaliknya, Raden Said tidak merasa gentar setelah mendapatkan hukuman. Dia masih tetap melaksanakan aksinya sebagai seorang maling, bahkan bukan hanya mencari, namun juga merampok serta membegal semua orang kaya yang tinggal di wilayah Kadipaten Tuban. Raden Mas Said setiap berpegang teguh pada tujuan utamanya untuk membantu rakyat yang hidup sengsara, meskipun dia harus menempuh jalan yang salah. Bagi masyarakat, dia adalah seorang pahlawan. Sementara itu, bagi kaum bangsawan, Raden Mas Said adalah ancaman nyata yang membuat tidur mereka tidak pernah nyenyak. Orang yang paling dulu kena imbas dari pelaku Raden Mas Said adalah ayahnya sendiri. Hampir setiap hari ada kaum bangsawan yang protes karena harta mereka hilang tanpa sisa. Wilatika yang murka kemudian memerintahkan menjaga Kadipaten untuk menangkap anaknya sekali lagi. Setelah berhasil ditangkap, Raden Said diberi hukuman untuk keluar dari wilayah Kadipaten Tuban. Meskipun begitu, hukuman yang kedua ini tidak mengubah pendirian Raden Said sedikit pun. Dan Raden Mas Said terus berjalan mengikuti arah langkah kakinya hingga dia sampai di hutan Jatiwangi, kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di hutan inilah dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki tongkat emas. Siapa sangka pertemuannya dengan lelaki tua tersebut justru mengubah pandangan hidup yang selama ini dia yakini. Lelaki tua bertongkat emas yang bertemu dengan Raden Mas Said di hutan Jatiwangi ternyata adalah Sunan Bonang. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Mas Said akhirnya mengetahui bahwa kebenaran yang dia percaya bukanlah kebenaran yang hakiki. Dari Sunan Bonang, dia belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan benar dan membawa kebaikan kepada siapapun. Raden Mas Said menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan keliru. Kepedulian pada rakyatnya memang sikap yang mulia, namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi suatu yang keliru. Setelah melihat kedalaman ilmu agama dan kearifan Sunan Bonang, muncul keinginan dalam diri Raden Said untuk berguru padanya. Maka jadilah Sunan Bonang sebagai guru pertama Raden Said. Sebagai seorang murid, Raden Said sangat patuh pada gurunya. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Said tidak pernah berinjak sedikit pun dari tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali. Menurut beberapa literatur, Raden Said harus menunggu selama 3 tahun sebelum bertemu kembali dengan gurunya. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Raden Said menunggu Sunan Bonang dengan cara bersemedi di pinggir sungai. Saking khusyuk dan lamanya dia bersemedi, tubuh Raden Said tertutup oleh tumbuhan merambat dan semak belukar di sepanjang pinggiran kali. Ketika Sunan Bonang kembali, beliau awalnya kesulitan mencari muridnya. Namun berkat keyakinan yang kuat dan mata batin yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Said di tempat semula. Setelah itu, Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Said. Sebagai murid-murid yang taat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Said. Selain itu, dia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Said kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu Raden Said tidak menyia-nyiakan kesempatan sama sekali. Dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari dua guru barunya, Raden Said mendapatkan ilmu baru dan semakin mematuhi hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Setelah itu Raden Said berguru hingga ke Pasai sambil menyebarkan ajaran Islam di Semenanjung Malaya dan wilayah pantai di Thailand Selatan. Di wilayah tersebut Raden Said tidak hanya terkenal sebagai pendakwa Islam, tapi juga sebagai tabib hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh raja petani. Berkat popularitasnya itu, Raden Said mendapat julukan Syekh Said atau Syekh Malaya. Selesai berguru di Pasai, Raden Said kembali ke Jawa. Di Jawa, para wali menganggapnya sudah pantas menjadi bagian dari Wali Songo atau Wali Sembilan.